Asyaiton. Itulah pesantren asyaiton. Ini kelemahan umat Islam. Bagi tahu ke ibu-ibu sadonyo, kalau ada salah satu pesantren yang tidak mendidik dan viral di media, sadu awak harus sama tahu, jangan dipukul rata seluruh pesantren mode itu. Itu sengaja bu, awak umat Islam dijebak supaya orang tua ndak minat lai ke pesantren. Bu, ni jalan ibu tu, awak terjebak di situ. Padahal itu satu dari 1000 sekian pondok pesantren. Tidak ada seperti itu. Ambo alumni pesantren, ndak ada nama itu tu. Bayangkan bu, di pesantren ambo dulu jam 3 malam wajib jago. Manga jam 3 malam tu wajib jago bu, solat tahajud. Selesai solat tahajud, seluruh santri dalam masjid menghafal Al-Quran. Kenapa menghafal Al-Quran? Besok setelah solat maghrib harus setor hafalan Al-Quran minimal 1 halaman. Itu dididik pesantren bu. Baraja nang ketiga tugasnya lalu itu saja bu, ibadah baraja lah lalu teratur pula di pesantren. Sabalun subuh jam 3 malam lah jago, solat subuh berjamaah. Nak lalu panjangnya kerajo ku anak ibu mungkin masih ada lalu ini mak bu, ayo kan anak orang pesantren. Besok anak ibu di pesantren tu pulangnya ke kampung lah, pulang di rumah Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung nyampai ke masjid. Itu anak pesantren. Cuba anak awak nak pesantren kamarnya ala komat masjidnya santai lah mereka. Mat pai ke masjid lain anda ngai ada. Qad qamatis salat, qad qamatis salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ikutnya mana? Allah karim. Itu mau masuk pesantren bu. Yang kampek tugasnya bu, buang kotoran. Ciyi, dia tu ciyi. Itu tugasnya. Hanya saja ibu punya tugas di rumah. Anak ibu punya tugas di pesantren, orang tua di rumah punya tugas pesantren. Apa tugas orang tua? Bangun juga di malam hari, doakan anaknya yang di pesantren. Begitu. Bu, malah berang ambo mak. Ya Allah karim. Setelah itu ibu punya tugas cari balanjo. Ba'a balanjo bulanan anak awak di pesantren. Ambo rasa bu, setelah ambo analisa seorang, ternyata lebih murah balanjo anak awak di pesantren daripada balanjo anak awak nak masuk pesantren. Coba yang ibu. Pertama, kalau anak awak nak masuk pesantren, inyolah santiang no pandai minta balian Honda. Nah, itu ibu tu Honda ko lah tabali dewa pak lawak balian Honda. Honda ko kredit lah tu. Alah tabali Honda kironya bu, ndak cukup Honda saja ke di Bali dah bu, harus di Bali lu airnya. Minyaknya 1,000 ke Bali tu. Nah, itu ibu tu kapai sekolahnya minta balanjo barang minimal balanjo kalau jo Honda. Coba dikali di bu tu. Ode lah pakai Honda, lah santiang lo main Honda kamu. Cari kawan jo HP aja minta lah Bali. Anda cukup lah HP saja di Bali anda bu, harus Bali pa. Ada paniang bu di nyodong. Coba nak di pesantren mana ada macik ke bu? Ndak ada. Di mana kalai di bu tu?
Tak ada. Itu untung ibu kalau punya anak, punya cucu, namuhnya masuk pesantren. Allah karim bu. Dan berikutnya bu, selain ringan biaya, ibu tanam di rumah. Coba kalau anak ibu nak masuk pesantren, tak nyaman kan ibu nak? Kamalah anak walalah sore siku alun jo pulang leh. Tapi kalau di pesantren, tanang sih boleh. Nah, ini kenyamanan, kebahagiaan tersendiri. Lebih baik kita menangis di dunia berpisah dengan anak daripada besok di akhirat kita menangis karena anak kita menentang ajaran agama Allah Subhanahu. Bu, Allah karim. Kebahagiaan tersendiri kalau ibu bisa mengarahkan anak ibu untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan cara memasukkan anak kita di pesantren pas 60 menit. Alah bu, ada pertanyaan bu? Coba. Apa pertanyaan bu? Silakan bu. Lain tak dia cogok menyogok tadi kok. Silakan bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, ba'a cara mendidik anak untuk zaman sekarang. Ini pertanyaan bagus bu. Iku nanti ditunggu-tunggu mah. Ba'a cara mendidik anak untuk zaman sekarang. Perlu kita ketahui bu, sekarang ini zaman teknologi canggih. Memang sekarang zaman teknologi, tapi penggunaan teknologi kalau di pesantren dibatasi. Itu kelebihan di pesantren tuh. Salah satu cara mendidik anak ketika kita tidak mampu mengendalikannya, maka sebaiknya masukkan anak kita di pesantren. Itu cara mendidiknya. Tapi nan sabananya diawali dari orang tua. Kalau awak mendidik anak awak jadi anak yang saleh, jadi anak yang saleha, maka dimulai dari orang tuanya juga harus saleh dan soleha. Kau nak apa jamaah cakap panjang rumah, mana nak jadi saleh? Bu, itu so dibu tu. Lagi kecil. Allah, awak menyuruh anak awak solat, tapi awak tak solat. Ada model itu bu? Aduh, banyak bu. Banyak. Nah itu jadi diawali dari diri awak dulu bu. Ya bu ya. Itu mangkonyo dari cari minantu sajalah diatur dalam Islam bu. Apa cara Islam mengatur mencari minantu? At-tayyibu lit-tayyibat wal khabithu lil khabithat. Orang baik ketemu orang baik, orang jahat basobo orang jahat. Bisa enggak orang baik bertemu dengan orang jahat? Bisa. Tapi kalau bisa, yang baiknya mempengaruhi yang jahat, jangan yang jahat mempengaruhi yang baik. Tu mangkonya orang baik kita du. Ketika kacari minantu nan ditanya apa dulu? Lai solat. Lai solat. Akini bu, ayah pada itu gini bu. Alah tu, tanya wek di bu jurang. Cari minantu dulu orang gaya awak dulu tanya lai solat atau indak. Aku nak karajo tu kecek Pak Camat tadi lah jaleh kecek Pak Camat tadi.
Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salatmu, salat kita, salat itu kata Allah Subhanahu wa taala, tanha anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau minantunya rajin salat, salatnya bagus, tidak mungkin nyudaraku kamintu. Bu, iya letung. Malah berang mama. Kau nak minantu cakap aja mintu. Ada bo, alai jo, lai satu Iyalah rangkuk nampak. Itu masalahnya bukan yang lain-lain deh bu, sebenarnya solat sebenarnya bu. Coba diperbaiki solat. Ibu yang dimuliakan. Jadi tidak salah orang tua kita dulu tu kalau cari minantunya tanya solat. Kenapa? Memang solat itulah yang akan memperbaiki akhlak, memperbaiki sikap terhadap orang tua dan mintu tua. Kau nak baca kak minantu je mintu 1 tahun dah bahasa puan. Ada bu? Ada juga. Allah karim. Ya bu ya. Dari proses itu sebenarnya kalau ingin mendidik anak, cara cari minantu. Di mana ya mencari minantu dan rajin salat dan hafal Al-Quran. Sebenarnya ibu nak perlu mencarian no. Kalau ibu ingin dapat minantu dan hafal Quran dan rajin salat, anak ibu masukkan dulu ke pesantren. Bu, hanya lo pandai cari surang rumah. Ibu nak saya satu-satu mencarian. Alah sama-sama badu di pesantren. Itu nan jodoh kebaikan tu. Konda anak awak nak pesantren no. Minta no orang hafiz Quran. Dari mana rumus itu? Ya baru rumus dari jodoh mama. Bu, baik itu. Kau nak tahu Mas Haji nak pernah minta lah jodoh Pak Ustaz. Lah mimpi mah. Mimpi. Buya, atau lu carian jodoh anak ambo buya. Kau bisa Pak Ustaz mah. Buya anak surang tak ada ke Mas Haji ya. Oh. Ayo, bu, Allah karim. Beruntunglah ibu-ibu yang dapat minantu mantan garin Mas Haji. Ada bu? Anda ada, tidak ada. Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu tahap pertama dari orang tua dulu, sebab dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Berarti pendidikan pertama dimulai dari keluarga. Menurut Profesor Dr. Yahya Jaya, pakar psikologi, beliau mengatakan, apa kata beliau? Anak yang dalam rahim ibunya, anak dalam rahim talingunya tu bu, ketika ada jarum pentol jatuh, tadanga dinyo. Jarum pen, itu jarum pentol bu, itu anak jilbab ibu tahu. Jatuh ke lantai keramik tu, tadanga dek talingu bayi yang dalam rahim.
Maksudnya nilai pendidikannya, kalau suaminya bacarui ketika istrinya sedang hamil, maka cari suamimu didengar oleh anakmu. Bu, tu mangkonya lahir anak ibu lah gadangnya bercarui panjang deh. Dek ketika ibu hamil bercarui ibu baca. Lihat dong di tubuh. Lihat dong di tubuh. Indah. Itu mau dek ndak ada tu makanya jangan sampai ada. Tu makanya Abu Sabui di sini dek ndak ada. Kalau ada tadi ndak Abu Sabui itu dong. Allah karim. Dari dalam rahim sajalah ada proses pendidikan. Kalau mau jadi anak soleh dan sampai nanti lahir, sampai dia tamat SMA atau sebelum SMA, kita usahakan dia masuk di lembaga pendidikan supaya apa? Supaya anak kita menerima gizi-gizi pendidikan Islam. Kalau makanannya sudah tidak pendidikan agama Islam, tu mangkunya tadi kecek pacamat tawuran terjadi, bacaka kini kecek pacamat. Ya betul tu mah, hanya janjian dalam WA kok di mawak bertemu di bypass yo. Tu bu, oleh sebab itu butuh kerjasama kita bersama supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Paham ibu? Sudah nggak ada pertanyaan? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita majelis taklim ini kan ada memasukkan proposal ke orkestra. Jadi kebanyakan ibu majelis taklim kita ini dapat bantuan dari Kedra melalui dana pocket dewan. Itu masuk kemana itu? Apakah itu tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang Ustaz sampaikan tadi? Dan kan nanti jadi beban bagi jemaah kita. Itu bu, tiangnya ibu milih jangan karena sentuhan materi, itu aja. Kalau disentuh oleh materi baru ibu milih, padahal hati ibu tidak itu, maka disitulah dikatakan sogo. Tiang itu aja. Itu makanya yang diketuk adalah hati nurani. Sebelum kita mengetuk hati nurani, maka ada aturan dalam Islam. Apa kata Allah yang pertama? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu, jangan kalian pilih, jangan kalian jadikan awliya'a, pemimpin-pemimpin min dunil mu'minin, di luar orang yang beriman kepada Allah. Itu prinsip agama bu. Jadi kalau kamu milih tu agama cari elo. Bu. Jadi bu. Bu. Kayak itu. Cari agamanya, nak lain-lain berjali ada. Betul kecek Pak Camat tadi, memang agama tu kendali. Buya agamanya sama buya Islam. Kalau sama agamanya agama Islam, ikuti cara pemilihan menjadi imam. Kalau mau jadi imam, yang pertama apa syaratnya? Aqahuhum fiddin. Yang pertama yang paling paham dengan agama. Ternyata Buya sama ilmunya tentang agama. Apa yang perlu dilihat lagi Buya? Aqsahuhum, lebih fasih bacaannya. Kalau dia sama Islam, sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lihat aqsahum, kefasihannya dalam membaca ayat. Makasihnya kok kacari pemimpin tu anak rancak lah nyo mengecek. Kau nak sangat barang mengecek saya.
Oranglah payah segala mahal, lado payah. Hanya kecil, tanam je surang lado tu. Anak kurang ajar tu. Itulah cocok dari pemimpin tu lah.